Melihat sapi yang terkena PMK seakan tidak berdaya lur ya, merasa kasihan ya lur. Peternak Indonesia berduka semoga peternak Indonesia tetap sabar. PMK wabah yang membuat kita para peternak adalah saling bergejolak dan tidak tenang. Kita selalu berdoa agar PMK segera menghilang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Teracak GB. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang PMK lur ya. Jadi beberapa video di sini adalah mengenai sapi yang terkena PMK, bagaimana keadaannya dan juga seperti apa kondisinya lur. Jadi seperti yang ada di video seperti ini, ada beberapa yang mengalami air liurnya seperti ini. Air liurnya keluar, dia makan atau dia mengunyah, tetapi air liurnya pun tetap keluar lur. Untuk mengantisipasi seperti ini adalah dipanggilkan mandi lur. Kadang kita harus membedakan si sapi ini terkena PMK atau terkena penyakit panas dalam. Itu yang disebut penyakit yang cuma 40 derajat itu. Jadi parahnya sapi sekitar 40 derajat lur. Dia mengalami panas dan ngosrong. Untuk mulutnya pun mengalami liur. Jadi salah satu di video sapi yang sudah sekarat lur. Jadi sapi ini masih hidup tetapi dibawa ke pemotongan sepertinya lur ya. Dibawa ke pemotongan dan agar sapi ini bisa dijadikan uang lur. Jadi sapi ini daripada rugi, dan sapi ini kita bisa lihat di sini, melihatnya seperti kasihan lur ya. Sapi ini ditarik semua orang agar bisa masuk karena sapi ini tetap berat lur. Ini lihat, dia punya mata pun masih berkedip atau masih bernyawa lur. Ini adalah salah satu yang berada, belum tahu lokasinya di mana lur ya. Jadi sapi jenis Eva ini lur, atau sapi perah. Sapi perah ini ambruk lur, jadi nggak mau makan atau nggak mau berdiri. Dan di sini si pemiliknya mencoba untuk mendongkrak menariknya ke atas, itu diderek ya. Jadi untuk bagian iganya itu dikasih seperti klem agar menarik si sapinya bisa ke atas lur. Ada beberapa cara sih sebenarnya untuk ini. Salah satu caranya seperti ini, dan yang lainnya adalah menali di bagian perut atau di bagian tengahnya sapi dan lalu diangkat. Ini salah satunya adalah diangkat di pinggangnya sapi atau di kaki belakangnya sapi seperti ini lalu ditarik. Ini salah satu cara dari petani atau peternak supaya sapi ini bisa berdiri lur. Mungkin sapi ini sakit dan berdirinya agak susah, jadi ditarik seperti ini. Oke, kita lihat nanti bagaimana hasilnya, apakah bisa berdiri lagi. Yang sabar ya Pak, moga-moga sapinya ini sembuh dari penyakitnya. Untuk kaki dan derajatnya belum diketahui lur, terkena positif PMK atau sekedar ambruk atau sakit biasa lur ya. Jadi untuk sapi ini kelihatan lebih agak kurus ya lur ya. Oke, apakah bisa berdiri lagi? Nah, alhamdulillah lur, di sini sapinya bisa berdiri lagi dan makan. Jadi untuk penanganan yang tadi itu termasuk penanganan yang bagus. Oke, setelah kita lepaskan ini, jadi untuk pengikatnya kita lepas.
Dan proses ini atau perawatan ini sangat efektif ya lur ya. Buktinya sapinya sudah berdiri sendiri. Ini adalah penanganan yang aman lur ya, jadi tidak perlu repot-repot ya. Tapi untuk kondisi kandangnya pun harus diperhatikan lur, jadi kandangnya mampu atau tidak. Kalau tidak mampu untuk menarik sapinya ke atas itu akan roboh juga ya lur ya. Nih sapi jenis sapi perah, mungkin sapi ini cenderung agak kurus. Oke, ini adalah kemarin adalah penurunan sapi yang sedikit agak aneh lur ya. Jadi sapinya itu diikat pada kepala dan ditarik ke atas, terus dimasukkan lagi ke truk. Mungkin agak sedikit susah untuk masukkan ke truk karena sapi ini tidak berjajar atau ketika masuknya itu bersamaan, jadi untuk menatanya itu susah. Mungkin ada beberapa sapi yang nanti akan cedera. Jadi sapi ini adalah sapi yang dari pelabuhan kemudian dibongkar dan dimasukkan ke truk, tapi dengan cara digantungkan ke atas lur. Sedikit kasihan untuk sapi-sapi ini. Mungkin untuk para pekerjanya ada kesulitan untuk melepaskan sapi ini untuk masuk ke truk lur. Jadi digunakan cara mengikat kepala dan masukkannya ke truk seperti ini lur. Oke, sekian dan terima kasih lur.